Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bisa jadi mengubah total cara pandang kita soal aktivitas fisik. Ini bukan cuma soal olahraga loh, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, hubungan kita dengan gerakan itu sendiri. Coba kita mulai dari pertanyaan yang mendasar banget. Selama ini, kita kan sering banget ya diajarin buat ngitungin langkah, berapa menit olahraga, berapa kalori yang kebakar. Tapi, gimana kalau ternyata fokus ke angka-angka itu malah bikin kita lupa sama yang paling penting? Oke, pertama-tama kita lihat dulu masalahnya. Ini bukan masalah sepele. Tingkat aktivitas fisik di seluruh dunia itu lagi menurun, dan ini jadi tantangan global yang dampaknya ke kita semua. Nah, coba deh lihat perbandingan di sini. Ini menarik banget. Di kiri itu cara pikir lama kita, kuantitas. Pokoknya yang penting jumlahnya. Olahraga itu rasanya kayak PR yang harus dicentang. Tapi lihat yang di kanan, fokusnya beda total, kualitas. Ngomongin soal rasa senangnya, rasa percaya dirinya, koneksinya. Jadi ini pergeseran besar dari yang tadinya kewajiban jadi sebuah perjalanan personal. Dan ini nih kenyataan pahitnya. Data global nunjukin kalau strategi kita selama ini tuh, ya, nggak jalan. Tingkat aktivitas fisik malah terus turun. Jelas banget kan, kita butuh pendekatan yang sama sekali baru. Terus solusinya apa dong? Nah, solusinya itu mungkin ada di sebuah ide baru yang, wah, bisa mengubah permainan. Yuk kita geser dari masalah ke solusi potensial ini. Konsep yang namanya literasi fisik. Jadi, apa sih sebenarnya literasi fisik itu? Intinya gini, ini bukan soal jago olahraga atau jadi atlet. Anggap aja, ini seperangkat skill dan perasaan internal kita. Ini soal motivasi kamu, rasa pede kamu, pemahaman kamu kenapa dan gimana tubuh kamu bergerak. Inilah fondasi yang bikin kita bisa tetap aktif seumur hidup. Analogi ini ngejelasinnya pas banget. Coba bayangin, kita belajar ABC buat bisa baca kan? Nah, sama. Mengembangkan skill gerak dasar itu kayak belajar ABC, yang ngebuka dunia aktivitas seru seumur hidup. Kalau bisa baca bikin kita ngerti cerita, literasi fisik ini ngasih kita pede buat nyoba hal-hal baru dan nulis cerita gerakan kita sendiri. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Gimana sih wujud literasi fisik ini dalam prakteknya? Apa aja prinsip-prinsip utamanya? Nah, ini yang bikin beda banget sama sekedar olahraga. Ini tuh holistik, nyatuin pikiran sama badan. Terus yang jadi pusatnya itu kamu, bukan standarnya orang lain. Ini juga bukan lari sprint, tapi perjalanan seumur hidup. Dan yang paling penting, ini ngasih kita pilihan dan memastikan semua orang merasa didukung. Semuanya itu dimulai dari hal kecil, dari awal banget. Kayak anak kecil yang baru belajar jalan. Kita ngebangun fondasi literasi fisik kita dengan ngembangin skill-skill dasar. Dan yang paling krusial, rasa percaya diri buat menggunakannya. Tiap langkah yang masih goyang, itu yaitu bagian dari prosesnya. Dan dari permulaan yang sederhana itu, lahirlah sesuatu yang luar biasa. Rasa percaya diri itu tumbuh, jadi kemampuan buat nikmatin berbagai macam aktivitas sepanjang hidup. Gerakan pun berubah, dari yang tadinya tugas, jadi sumber kesenangan dan eksplorasi. Diagram ini nunjukin betapa luasnya literasi fisik. Jadi, ini bukan cuma soal domain fisik, skill kita, kebugaran kita, tapi sama pentingnya juga dengan domain afektif, itu motivasi dan rasa pede kita, dan juga domain kognitif, pengetahuan dan pemahaman kita soal gerak. Ketiga-tiganya ini harus jalan bareng. Oke, idenya keren. Terus gimana cara kita wujudin ide besar ini jadi aksi nyata di seluruh dunia? Nah, sekarang kita lihat kerangka kerjanya. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh, ini beneran sebuah gerakan global. Bayangin aja, para ahli dari 48 negara kumpul bareng, bikin satu rencana aksi. Ini bukti kalau banyak banget yang peduli dan mau kerja bareng buat ngatasin masalah ini. Dan ini dia hasilnya. Kerangka aksi ini digambarin kayak bunga dengan 5 kelopak. Tiap kelopak itu mewakili satu area aksi yang penting banget buat menumbuhkan literasi fisik di seluruh dunia. Coba kita lihat satu persatu ya. Kelopak pertama, advokasi. Ini intinya soal menyebarkan gagasan ini. Tujuannya adalah meyakinkan para pengambil kebijakan, mulai dari kepala sekolah sampai menteri kesehatan, supaya mereka memprioritaskan literasi fisik dalam rencana-rencana mereka. Lanjut ke praktek. Disinilah idenya jadi kenyataan. Maksudnya, kita harus bikin program yang lebih bagus. Contohnya, kelas olahraga di sekolah yang fokusnya ke main-main dan eksplorasi, bukan cuma kompetisi menang kalah. Tujuannya, ya buat ngebangun rasa pede dan seneng gerak. Tentu aja, pendidikan itu krusial banget. Area aksi ini fokus buat masukin literasi fisik ke dalam kurikulum sekolah dan mastiin para guru punya bekal yang cukup buat ngajarin skill ini dari usia dini.
Kelompok keempat, penilaian. Ini artinya kita harus mikirin ulang cara kita ngukur kemajuan. Udah bukan zamannya lagi tes kebugaran yang kaku dan ngebanding-bandingin semua orang. Sebaliknya, kita butuh alat yang bisa bantu kita paham perjalanan unik setiap orang, fokusnya ke pertumbuhan pribadi, dan naikin rasa percaya diri. Dan yang terakhir, penelitian. Kelopak ini penting banget buat mastiin kerangka kerja ini nggak mandek, tapi terus berkembang. Jadi, kita terus cari jawaban buat pertanyaan-pertanyaan kayak, program kayak apa sih yang paling efektif buat anak-anak? Dengan bukti yang kuat, kita bisa terus memperbaiki pendekatan kita buat semua orang. Oke, tadi kita udah ngomongin gambaran besarnya, skala global. Sekarang, coba kita tarik lagi ke diri kita sendiri. Apa sih artinya semua ini buat kamu? Nah, ini intinya. Kamu bisa mulai terapin pola pikir ini dari sekarang. 1. Lupakan soal sempurna, fokus aja sama kemajuan sekecil apapun. 2. Cari apa yang bikin kamu senang pas bergerak. 3. Beraniin diri coba hal baru, nggak usah takut dijudge. Dan yang paling penting, nomor 4, dengerin apa kata badan dan pikiran kamu. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ini tuh bukan soal mencapai garis finish, tapi soal ngebina hubungan yang positif, sehat, dan langgeng sama gerakan sepanjang hidup kita. Saya mau tinggalin kamu dengan satu pemikiran ini. Coba deh bayangin, gimana kalau aktif bergerak itu bukan lagi sebuah PR, bukan lagi sebuah tugas, tapi jadi cara buat mengekspresikan siapa diri kamu sebenarnya. Nah, itulah kekuatan sejati dari literasi fisik.